Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Semoga diberikan kemudahan dan kepahaman dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Minta tolong nyalakan dulu kameranya. Bu Santi screenshot dulu untuk bukti kehadiran. Sambil teman yang lain diminta untuk segera masuk ya, karena masih 10 orang yang belum masuk. Silakan dibuka dulu kameranya sebentar untuk Bu Santi screenshot bukti kehadiran. Baik, 1, 2, 3. Oke. Hari ini kita belajar mengenai materi apa, teman-teman? Pertemuan hari ini materinya tentang apa? Asuhan keperawatan lansia dengan rematik artritis, Bu. Ya, rheumatoid arthritis ya. Baik, Bu Santi izin share screen ya. Baik, sebelumnya kita belajar dulu tentang rheumatoid arthritis itu apa. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Jadi rheumatoid arthritis itu adalah penyakit autoimun yang ditandai dengan inflamasi sistemik kronik dan progresif, di mana sendi merupakan target umum dan manifestasi klinik klasik rheumatoid arthritis adalah poliartritis simetrik ya. Jadi kalau misalnya tanda-tandanya itu, kalau teman-teman lihat, kadang orang tua itu pada lansia itu tangan ya, terutama ekstremitas kaki dan tangan, jari-jari ruas jari kaki, jari tangan itu tidak lagi simetris. Nah, tetapi ada yang bengkok ya, ke kanan atau ke kiri, bahkan seperti itu. Nah, itu tanda-tanda secara objektif kemungkinan adanya rheumatoid arthritis pada sendi buku-buku jari kaki dan jari tangan, gitu ya. Kriteria diagnosis menurut American College of Rheumatology tahun 1987 ya. Gejala dan tanda kaku pada pagi hari atau morning stiffness, yaitu kaku pada sendi dan sekitarnya di pagi hari yang berlangsung dalam waktu minimal 1 jam sebelum perbaikan maksimal. Yang kedua, artritis pada 3 sendi atau lebih. Minimal 3 area sendi mengalami pembengkakan jaringan, lunak atau efusi sendi, bukan pengulangan saja yang diamati oleh dokter secara simultan. Yang keempat, pada sendi yang mungkin terkena adalah sendi PIP, sendi metakarpal ya. Metakarpal itu berarti pada daerah telapak tangan, kemudian pergelangan tangan, siku, lutut, pergelangan kaki, dan sendi metatarsal kiri dan kanan. Kalau metatarsal berarti sendi telapak kaki ya. Kemudian artritis pada sendi tangan, yaitu minimal 1 area sendi mengalami pembengkakan pada pergelangan tangan, metakarpal atau interfalangal pada proksimal. Selanjutnya adalah artritis simetris, keterlibatan sendi secara bersamaan di area yang sama pada kedua sisi tubuh, yaitu artritis bilateral pada sendi interfalangeal proksimal dan metakarpal falangeal atau metatarsal falangeal dapat diterima tanpa simetris absolut. Jadi pada saat mengalami nyeri pada sendi, terutama daerah
telapak tangan, telapak kaki, ya. Itu biasanya yang tadi Bu Santi sebutkan, ada beberapa sendi juga di antara buku-buku tangan dan buku-buku jari, kaki, itu sehingga mengakibatkan kaki dan tangan atau ekstremitas atas dan bawah itu tidak mengalami simetris itu ya. Kemudian diperlukan 4 dari 7 kriteria untuk mengklasifikasikan pasien sebagai penderita artritis reumatoid. Kemudian pasien dengan 2 atau lebih diagnosis klinis tidak dieksklusikan. Artinya, pada saat pasien itu mengalami gejala 2 di antara 4 tadi, tetap diobservasi karena masih ada kemungkinan didiagnosa artritis reumatoid artritis gitu ya. Kriteria 1 sampai dengan 4 minimal telah bermanifestasi 6 minggu ya, telah dirasakan 6 minggu, dan kriteria 2 sampai dengan 5 harus diamati oleh dokter. Kemudian manifestasi klinis yang lain adalah gejala artikular. Poliartritis, sendi yang terlibat pada umumnya simetris meskipun pada presentasi awal bisa tidak simetris. Kaku pada pagi hari lebih dari 1 jam, ya, apalagi pada saat suhunya itu lebih dingin, gitu ya. Artritis erosif, kemudian deformitas one neck finger, dan deformitas Buteux-Nair. Nah, sendi yang terlibat diantaranya adalah metacarpal phalangeal, itu frekuensi keterlibatannya 85%, ya. Kemudian pergelangan tangan 80%, inverphalang proksimal itu 75%, lutut 75%, metatarsal phalangeal 75%, pergelangan kaki 75%, bahu 60%, midfoot atau tarsus, midfoot itu pertengahan di kaki ya, itu 60%, panggul 50%, sikul 50%, akromikrovlavikular pada bagian tulang klavikula 50%, vertebra servikal, tulang ekor 40%, temporomandibular itu bagian ini, tulang mandibula, tulang pipi ya, itu 30%, dan sternoklavikular atau pada klavikula, tulang klavikula itu 30%. Gejala ekstra artikular pada kejadian reumatoid artritis, yang pertama pada konstitusional, ya, biasanya terjadi demam, anoreksia, kemudian kelelahan atau fatigu, dan kelemahan. Kemudian nodul reumatoid, lokasi paling sering terjadi pada bagian siku. Mata bisa terjadi pada keratokonjungtivitis sika dan sklerititis dan episklerititis. Kardiovaskuler biasanya mengalami perikarditis dan efusi perikardial, paru-paru biasanya mengalami efusi pleura dan interstisial fibrosis, kemudian hematologi bisa terjadi anemia penyakit kronik dan eosinofilia. Sedangkan pada ginjal bisa mengalami amilordosis dan glomerulus. Stadium reumatoid artritis ada beberapa stadium. Yang pertama stadium synovitis, yaitu perubahan dini pada jaringan sinovial yang ditandai dengan hiperemis, udim karena kongesti, nyeri saat bergerak dan istirahat, juga bengkak kaku. Stadium destruktif, terjadi kerusakan sinovial, juga terjadi kerusakan pada jaringan sekitarnya. Yang ketiga stadium deformitas, terjadi perubahan secara progresif dan berulang, deformitas dan gangguan fungsi sendi yang menetap. Selanjutnya adalah pengetahuan basic tentang reumatoid artritis. Nah, ini di sini kita lihat jenis sendi yang memiliki sinovial memiliki karakteristik yang sama. Karakteristik tersebut antara lain yang pertama adalah kartilagohialin untuk bantalan tulang-tulang, ya. Kemudian ada ligamen kapsuler,
ligamen kapsuler ini jaringan fibrosa yang membungkus kartilego atau tulang rawan. Yang ketiga, membran sinovial melapisi kapsul dan menutup bagian yang tidak ditutupi oleh kartilego. Ya. Cairan sinovial bentuknya jernih, berwarna kuning muda, merupakan ada bagian leukosit, ya, terdapat leukosit 200 per milimeter kubik. Pada rheumatoid arthritis, viskositasnya menurun dan retikulositnya meningkat sehingga menjadi 15 sampai 20.000 per milimeter kubik, sehingga cairan sinovial menjadi tidak jernih. Kemudian struktur ekstrakapsuler otot tendon, ini di sini kita lihat struktur ekstrakapsuler otot atau tendon ini untuk menghubungkan, ya, antara otot yang satu dengan otot yang lain sehingga bisa bergerak dengan baik. Nah, ini di sini kita lihat pada bagian antar sendi, terutama pada ekstremitas, ya. Untuk anatominya seperti ini. Ini penampang yang lebih besar, ini penampang yang lebih lebih umum gitu. Kemudian macam-macam sendi berdasarkan pergerakannya, ada sinartosis, ini tidak dapat digerakkan, sinartosis sinfibrosis antara tulang dihubungkan dengan jaringan fibrosa. Kemudian sinartosis sinkondrosis dihubungkan dengan kartilego atau tulang rawan, di mana antar segmen vertebrae antara sternum dan costea. Jadi biasanya ini pada daerah tulang ekor, ya. Sinartrosis yaitu persambungan tulang dipisahkan oleh jaringan tulang atau os itu tulang, ilium, isium, dan pubikum atau pubis. Pubis itu bagian daerah genital. Kalau isium itu pada bagian panggul, ya. Kemudian diartrosis dapat digerakkan yaitu pada sendi peluru, pelana, putar, sendi luncur, dan sendi engsel. Nah, ini pada mata kuliah anatomi semester 1 sebenarnya sudah ada, ya. Ini direview kembali. Macam-macam sendi berdasarkan ukurannya, ada sendi besar, itu termasuk lutut, siku, pergelangan kaki, sendi kecil, ada interfalang proksimal, metakarpal falangeal, metatarsal falangeal, dan interfalang distal pada bagian persendian ekstremitas tangan dan kaki. Imunologi sifat dan fungsi limfosit T tidak dapat mengenali epitop secara langsung. Aktivasi limfosit T membutuhkan molekul penyaji atau epitop yang dimiliki oleh sel penyaji. Contoh pada sel makrofag, sel dendritrik, dan sel Langerhans terdapat subpopulasi limfosit CD4+ dan CD8+, ya. Kemudian limfosit T, CD4+, TH1 dan TH2. Limfosit T, CD8+ pada sitotoksik atau TC. Kalau kita tahu CD4 itu adalah sebagai acuan untuk melihat imunitas, ya, imunitas pada tubuh kita. Kemudian limfosit TH1 mengenali epitop yang disajikan MHC atau molekul penyaji epitop pada kelas 2 menghasilkan sitokin, IL-2 dan INV dan TNV beta. Menstimulasi limfosit B berdiferensiasi untuk menghasilkan antibodi, bertanggung jawab untuk mengawali respon limfosit B berproliferasi dan menghasilkan imunoglobulin M, mengaktifkan sel makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme intraseluler. Jadi sebagai penghalang terjadinya mikroorganisme yang tidak baik itu masuk ke dalam tubuh, ya. Kemudian limfosit TH2 mengenali epitop yang disajikan oleh MHC kelas 2, menghasilkan sitokin
IL-4 dan IL-5 mengaktifkan sel beta membuat antibodi netralisasi. Jadi sel beta ini digunakan sebagai antibodi atau tentara di dalam tubuh kita. Selanjutnya limfosit T, sitokin CD8 plus mengenali epitop yang disajikan oleh MHC kelas 1 berfungsi sebagai respon imun adaptif. Sel sasarannya sel terinfeksi virus, sel terinfeksi bakteri intraseluler, dan sel yang mengalami transformasi atau sel kanker. Mekanisme penghancuran sel dan limfosit T ini menghasilkan perforin dan granzim yang mampu meliriskan membran sel sehingga tidak berpengaruh pada kesehatan tubuh. Nah, etiologinya multifaktorial, yaitu reaksi autoimun. Ya. Faktor resiko pada terjadinya rheumatoid arthritis ini, jenis kelamin, riwayat keluarga yang menderita rheumatoid arthritis, kemudian usia, paparan salisilat dan merokok, konsumsi kopi lebih dari 3 cangkir sehari. Nah, ini hati-hati yang suka ngopi. Makan tinggi vitamin D, konsumsi teh berhubungan dengan penurunan resiko. Kemudian faktor predisposisi ya pada variasi alel HLA yang mengkode MHC kelas 2, non-MHC seperti reseptor Fc, reseptor TNF, dan reseptor NK. Faktor genetik berperan penting terhadap kejadian rheumatoid arthritis dengan angka kepekaan dan ekspresi penyakit sebesar 60%. Pada kembaran, monozigot mempunyai angka kesesuaian untuk berkembangnya rheumatoid arthritis lebih dari 30%. Kemudian faktor presipitasi, yaitu bila terjadinya infeksi, beberapa virus dan bakteri diduga sebagai agen penyebab penyakit seperti pada tabel berikut. Jadi artinya kalau misalnya orang yang dengan tadi faktor resiko tadi terus mengalami infeksi, berarti kemungkinan terjadinya rheumatoid arthritis itu akan semakin cepat. Ya. Misalnya pada agen infeksi Mycoplasma, mekanisme patogeninknya bisa mengakibatkan infeksi sinovial langsung dan superantigenik. Kemudian parvovirus B19, infeksi sinovial langsung. Kemudian retrovirus, infeksi sinovial langsung. Enteric bakteria, kemiripan molekul. Mikrobakteria, kemiripan molekul. Epstein-Barr virus, kemiripan molekul. Dan bacterial cell walls, akibat dari makrofag. Nah, ini patofisiologi terjadinya rheumatoid arthritis. Nanti bisa dibaca ya, dibaca kembali dan harus berulang-ulang. Jadi misalnya adanya faktor genetik ya, tadi variasi HLA-DR, kemudian faktor hormon estrogen, faktor resiko bisa tadi usia, jenis kelamin, lifestyle seperti minum kopi lebih dari 3 cangkir ya. Kemudian faktor infeksi yang bisa menjadi faktor presipitatus ya, mengalami infeksi dari beberapa mikrobakteri itu mempengaruhi terbentuknya suatu autoantigen ya. Nah, di sini dilekatkan limfosit CD4 kemudian bisa mengaktifasi sel TH yang menghasilkan dan membentuk kompleks antibodi mulai dari imunoglobulin G, M, dan RF. Kemudian perangsangan sel limfosit B oleh sel plasma sehingga terbentuk kompleks Ag dan Ab dalam ruang sendi. Terjadi pengendapan Ag dan Ab pada jaringan sinovial yang ada di sendi sehingga mengaktifasi komplement yang kompleks antara Ag dan Ab yang mengakibatkan terjadinya destruksi rawan sendi dan tulang sehingga terjadi proses inflamasi. Nah, inflamasi ini mengakibat banyak hal, misalnya kerusakan struktur dan formasi artikuler, ya. Kemudian ada manifestasi klinis ekstrakuler, manifestasi klinis antikuler, kemudian inflamasi, kemudian pengeluaran TNF, ya, pengeluaran INF, sehingga di sini mengakibatkan beberapa gejala ya, mulai dari swan neck pincer, kemudian ada kekakuan lutut, nyeri seluruh persendian,
mengakibatkan ROM terbatas ya dan lain-lain sampai dengan ada destruksi pada persendian. Nah, hal tersebut ya diantaranya manifestasi klinis ekstrakuler itu ada kulit, mata, kemudian paru, ginjal dan lainnya. Nah, ini masing-masing mempunyai mempunyai resiko masing-masing. Kemudian pemeriksaan penunjang menurut The American College of Rheumatology Subcommittee and Rheumatoid Arthritis atau ACR-SRA merekomendasikan pemeriksaan laboratorium dasar pada darah perifer lengkap, faktor reumatoid, laju endap darah, atau CRP atau C-reactive protein. Nah, kalau darah perifer berarti darah yang di bagian mana? Di bagian ujung ekstremitas ya. Pemeriksaan fungsi hati dan ginjal juga direkomendasikan karena akan membantu dalam pemilihan terapi. Bisa dilakukan foto MRI atau foto Roentgen. Kemudian rekomendasi evaluasi rheumatoid arthritis awal pada pemeriksaan penunjang diantaranya C-reactive protein meningkat lebih dari 0,7 pikogram, laju endap darah meningkat lebih dari 30 mm per jam, HB dan hematokrit sedikit menurun, jumlah leukosit meningkat, jumlah trombosit biasanya meningkat, fungsi hepat normal atau fosfatase alkali sedikit meningkat, rheumatoid faktor 30% hasil negatif pada stadium awal, diulang untuk pemeriksaan kembali 6-12 bulan, foto polo sendi atau Roentgen normal atau osteopenia atau erosi dekat celah sendi pada stadium awal. Kemudian ACPP sensitivitasnya meningkat bila dikombinasikan dengan pemeriksaan rheumatoid faktor. Kemudian cairan sinovial celah sendi stadium dini, jumlah leukosit atau pembuluh darah putih atau darah putih itu 5-50 ribu milimeter kubik. Urinalisis hematuria mikroskopik atau protein urin bisa ditemukan pada kebanyakan penyakit jaringan ikat. Nah, bisa jadi mengalami proteinuria, ya, artinya ada urin ada protein di dalam urin. Kemudian epidemiologi prevalensi rheumatoid arthritis di Indonesia itu kurang lebih 0,4%, lebih banyak ditemukan pada perempuan, terutama pada usia 45-65 tahun dibandingkan dengan laki-laki. Resiko 3:1. Berarti kalau ada kejadian rheumatoid arthritis 4, berarti yang 3 itu perempuan, laki-laki itu 1. Nah, ini bisa jadi tema ini, tema skripsi ya. Siapa yang mau ambil rheumatoid arthritis ini? Onset penyakit sering terjadi pada dekade keempat dan kelima, kemudian prevalensi semakin meningkat seiring bertambahnya usia, di mana masa puncaknya pada usia 65-75 tahun. Nah, ini bagus banget ini, bisa buat tema rheumatoid arthritis ya. Jadi nanti sampelnya pada usia 65-75 atau 45-65 tahun atau 45-75 tahun. Nah, ini nanti dibandingkan antara yang penderita laki-laki dan perempuan. Gitu. Jadi udah ya, tema skripsi ya. Sudah ini, konsul judul. Belum. Oh, belum ya. Belum ada bayangannya. Kemudian penata laksanaannya, nah ini yang nanti akan kita bahas sebagai asuhan keperawatan. Terapinya mengurangi inflamasi, mengurangi nyeri, mempertahankan fungsi, melindungi struktur artikulasi, dan mengontrol keterlibatan sistemik. Non-farmakologi, nah ini menjadi asuhan keperawatan mandiri ya pada perawat. Istirahat akan meringankan gejala dan bisa menjadi salah satu faktor penting dalam terapi. Splinting dapat berguna untuk mengurangi pergerakan yang tidak diinginkan pada sendi yang mengalami inflamasi. Olahraga atau exercise bertujuan mempertahankan mobilitas sendi dan kekuatan otot.
Berbagai alat bantu gerak dapat membantu mengatasi sendi yang mengalami deformitas, sehingga rasa sakit berkurang dan fungsi dapat terdukung. Kemudian edukasi pada pasien dan keluarganya akan membantu meningkatkan kesadaran akan potensi akibat dari rheumatoid arthritis serta membuat penyesuaian gaya hidup. Jadi kalau udah nenek-nenek, kakek-kakek minum kopi sehari 5 kali ya dikurangi sekali saja cukup. Kalau kalian yang belum nenek-nenek dan kakek-kakek ya mungkin jangan terlalu banyak minum kopi ya, walaupun sekarang kopi menjadi tren hidup gitu ya. Pagi-pagi belum sarapan yang penting ngopi gitu kan. Siang ngopi, malam ngopi, ngopinya kopi boba misalnya. Kemudian operasi ini tujuan melaksanakan pengurangan disabilitas serta pengurangan rasa nyeri. Operasi tangan dan rekonstruksi juga dapat meningkatkan fungsi kosmetis dan fungsi pergerakan. Bentuk operasi ini diantaranya adalah arthroscopic synovectomy ya untuk memperbaiki sendinya. Kemudian farmakologi adalah beberapa obat-obatan untuk terapi rheumatoid arthritis, untuk kontrol gejala dari proses inflamasi lokal dengan NSAID, yaitu non-steroid anti-inflammatory drug yang memiliki efek minimal terhadap perkembangan penyakit, tetapi mereka sangat efektif dalam mengurangi gejala inflamasi dengan bekerja memblok aktivitas enzim COX. Dampaknya produksi prostaglandin, prostasilin, dan tromboxan yang terhambat sehingga muncul efek yang bersifat antiinflamasi, antipiretik, dan analgesik, mengurangi rasanya nyari ya. Kemudian terapi glukokortikoid oral dosis rendah dapat